Sejarah dakwah Sunan Ampel. Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya yaitu Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah. Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa, Maulana Malik Ibrahim ke Champa Vietnam Selatan, dan adiknya Maulana Ishak mengislamkan Samudra Pasai. Di kerajaan Champa, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Champa yang akhirnya merubah kerajaan Champa menjadi kerajaan Islam. Akhirnya dia dijodohkan dengan putri Champa dan lahirlah Raden Rohmat. Di kemudian hari Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa tanpa diikuti keluarganya. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun sekitar 1443 untuk menemui bibinya Dawarawati. Dawarawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu Kertawijaya. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu putri Nyai Ageng Maloka, Maulana Makdum Ibrahim yang sekarang Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan Syarifah yang merupakan ibu dari Sunan Kudus. Pada tahun 1479 Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Ini makamnya Sunan Ampel berada di sebelah atau belakang Masjid Surabaya Sunan Ampel. Asal usul Sunan Ampel. Tahukah Anda dengan daerah Bukhara? Bukhara terletak di Samarkand. Sejak dahulu daerah Samarkand dikenal sebagai daerah Islam yang melahirkan ulama-ulama besar seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari ini adalah imam yang meriwayatkan atau membawa hadis-hadis Sahih Bukhari yang masyhur sebagai pewaris hadis sahih. Di Samarkand ini ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahlussunnah bermadhab Syafi'i. Beliau mempunyai seorang putra bernama Ibrahim, dan karena berasal dari Samarkand maka Ibrahim kemudian mendapatkan tambahan nama Samarkandi. Orang Jawa sukar menyebut Samarkandi, maka mereka hanya menyebutnya sebagai Syekh Ibrahim Asmarakandi. Syekh Ibrahim Asmarakandi ini diperintah oleh ayahnya yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro untuk berdakwah ke negara-negara Asia. Perintah inilah yang dilaksanakan dan kemudian beliau diambil menantu oleh Raja Champa atau Champa. Dijodohkan dengan putri Raja Champa yang bernama Dewi Condrawulan. Negeri Champa ini menurut sebagian ahli sejarah terletak di Muangtai. Dari perkawinan dengan Dewi Condrawulan maka Syekh Ibrahim Asmarakandi mendapat 2 orang putra, yaitu Sayyid Rahmatullah dan Sayyid Ali Murtadha. Ahli sejarah dari perkawinan dengan Dewi Condrawulan ini Syekh Ibrahim Asmarakandi mendapat 2 anak. Anaknya yaitu Sayyid Ali Rahmatullah yang bernama atau menjadi wali Sunan Ampel yang sekarang makamnya terletak di belakang Masjid Sunan Ampel. Dan Sayyid Ali Murtadha ini makamnya di Gresik dengan sebutan Raden Santri. Yang satu makamnya di Surabaya, yang satu di Gresik. Ini putranya
Syekh Asmarakandi yang kawin dengan Dewi Candrawulan. Sedangkan adik Dewi Candrawulan yang bernama Dewi Dawarawati diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian keduanya adalah keponakan Ratu Majapahit dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Para pangeran atau bangsawan kerajaan pada waktu itu mendapat gelar Rahadian yang artinya tuanku. Dalam proses selanjutnya sebutan ini cukup dipersingkat dengan Raden. Asalnya itu adalah Rahadian atau disebut tuanku, sekarang dikatakan Raden. Ini adalah seorang bangsawan atau anak keluarga bangsawan diberi Raden. Raden itu merupakan gelar. Kalau Sunan itu ada yang mengatakan karena ilmunya banyak, ada yang mengatakan Sunan itu karena apa? Ada yang disebut dalam sejarah budaya Jawa, Sunan adalah sebutan bagi orang yang diagungkan dan dihormati, biasanya dalam karena kedudukan dan jasanya yang sangat tinggi dalam masyarakat. Di masyarakat ilmunya tinggi, bisa mengayomi dalam segala hal. Ini dinamakan Sunan. Ada yang mengatakan demikian. Mudahnya kalau di zaman sekarang ustadz atau ustadzah atau kiai atau bunyai, misalkan demikian, untuk mempermudah. Jadi Syekh Ibrahim Asmarokan mendapat 2 anak. Anaknya yang satu yang bernama Raden Rahmatullah yang menjadi Sunan Ampel. Yang kedua Sayyid Ali Murtado. Yang Sayyid Ali Rahmatullah ini Sunan Ampel. Kalau Sayyid Ali Murtado disebut Raden Santri. Makamnya di Gresik kota. Ini proses selanjutnya, sebutan ini cukup dipersingkat dengan Raden. Ini sebutan Raden bangsawan. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Campa yang wajahnya dan kepribadiannya sangat memikat hati. Sehingga istri-istri yang lainnya diceraikan, banyak yang diberikan kepada para adipatinya yang tersebar di seluruh Nusantara. Istrinya banyak raja pada zaman dulu. Salah satu contoh adalah istri yang bernama Dewi Kian, seorang putri Cina yang diberikan kepada Adipati Ayo Damar di Palembang. Namanya dulu wong bojo kok diweno, Pak. Kalau dalam Islam harus memulai proses pernikahan. Kalau memang sudah tidak senang, diceraikan atau ditalak dulu. Ada yang mencintai, menyenangi, dilakukan dalam prosesi perkawinan. Ini kalau dalam Islam. Begitu terus diberikan, begitu ya ada prosesnya. Ketika Dewi Kian diceraikan dan diberikan kepada Anodamar, saat itu sedang hamil 3 bulan. Dalam keadaan hamil, Anodamar menggauli putri Cina itu sampai si jabang bayi berlahir ke dunia. Bayi yang lahir dari Dewi Kian itulah yang nantinya bernama Raden Hasan atau lebih dikenal dengan Raden Patah, menjadi kerajaan Islam pertama kali di Pulau Jawa. Ini Raden Patah adalah raja Islam pertama kali di Pulau Jawa. Makamnya di sebelah utara Masjid Agung Demak. Salah satu seorang dari murid Sunan Ampel yang menjadi raja di Demak, Bintoro, itu adalah Raden Patah. Kerajaan Majapahit sudah ditinggal Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk mengalami kemunduran drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara. Terjadilah pertempuran, hasut menghasut, dan berbagai macam fitnah di
waktu di antara mereka waktu itu. Dan para adipati banyak yang tidak loyal dengan keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Ada yang tidak senang, akhirnya pecah belah. Pajak dan upeti kerajaan tidak ada yang sampai ke istana Majapahit. Lebih sering dinikmati oleh para adipati itu sendiri. Hal ini membuat sang Prabu bersedih hati, lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk kaum bangsawan dan para pangeran yang suka kebiasaan semacam ini. Suka apa? Berpesta pra dan main, judi serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar betul bila kebiasaan semacam ini diteruskan, negara atau kerajaan akan menjadi lemah dan hancur juga. Jika kerajaan sudah kehilangan kekuasaan, betapa mudahnya bagi musuh untuk menghancurkan Majapahit Raya. Akhirnya Ratu Dawarawati, yaitu istri Prabu Brawijaya, mengetahui kerisauan hati suaminya yang sangat galau, sangat sedih, sangat susah. Dengan memberanikan diri Ratu Dawarawati, dia mengajukan pendapat kepada suaminya, saya mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan, budi pekerti atau akhlak, kata Ratu Dawarawati. Betulkah? Tanya sang Prabu. Ya, namanya Sayyid Ali Rahmatullah. Akhirnya siapa? Raden Rahmatullah itu putri dari Kanda Dewi Candrawulan di negeri Campa. Bila Kanda berkenan, saya akan meminta Ramanda Prabu di Campa untuk mendatangkan Ali Rahmatullah ke Majapahit ini. Putrinya karena melihat suaminya galau gelisah, memikirkan rakyatnya banyak yang bermain judi dan sebagainya. Akhirnya putrinya Damarawati, Ratu Damarawati, mengajukan mendatangkan orang yang bisa mendidik dalam akhlak. Tak ada lain adalah Ali Rahmatullah. Tentu saja aku merasa senang bila Rama Prabu di Campa berkenan mengirimkan Sayyid Ali Rahmatullah ini, kata Prabu Brawijaya. Akhirnya bagaimana? Dikabulkan juga. Sekarang ke tanah Jawa. Maka pada suatu ketika berangkatlah utusan dari Majapahit ke negeri Campa untuk meminta Sayyid Ali Rahmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan tersebut disambut gembira oleh Raja Campa, dan Raja Campa bersedia mengirim cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalamannya. Untuk mengeluaskan pengalamannya, akhirnya dikabulkan juga ini. Keberangkatan Sayyid Ali Rahmatullah ke tanah Jawa tidak sendirian. Ia ditemani oleh ayah dan kakaknya. Sebagaimana disebutkan di atas, ayah Sayyid Ali Rahmatullah adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi, dan kakaknya bernama Sayyid Ali Murtado. Berangkat ke tanah Jawa, ke Majapahit. Diduga tidak langsung ke Majapahit, melainkan terlebih dahulu ke Tuban. Di Tuban, tepatnya di desa Gesik Harjo, Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi jatuh sakit dan meninggal di dunia di situ, di Gesik Harjo. Beliau dimakamkan di desa tersebut yang masih termasuk Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Makamnya di Palang, Gesik Harjo, Palang, Tuban. Ini adalah termasuk ayahnya, ayahnya Sunan Ampel, Raden Rahmatullah, mengantar anaknya beserta kedua anaknya juga. Dalam perjalanan ayahnya jatuh sakit dan meninggal di Tuban. Sayyid Murtado kemudian meneruskan perjalanan beliau berdakwah keliling dari daerah Nusa Tenggara, Madura, dan sampai ke Bima. Di sana beliau mendapat sebutan Raja Pandita Bima, dan akhirnya berdakwah di Gresik
mendapat sebutan Raden Santri. Waktu Bima mendapat sambutan, mendapat gelar termasuk Pendeta Bima, akhirnya pergi ke Gresik mendapatkan sebutan Raden Santri. Beliau siapa itu Raden Santri atau Ali Murtado, Sayyid Ali Murtado wafat dan dimakamkan di Gresik. Sekarang makamnya di Gresik Kota. Tahu di Gresik Kota? Alun-alun ke utara, sedikit nggak jauh. Sayyid Ali Rahmatullah meneruskan perjalanan ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya sesuai permintaan Ratu Damarawati. Para Ratu Damarawati karena supaya agar memberikan masukan atau penjelasan kepada sang raja, akhirnya menemui dan dikabulkan permintaannya juga. Kapal layar yang ditumpanginya mendarat di pelabuhan Canggu. Ya. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh Prabu Brawijaya. Ratu Damarawati bibinya sendiri memeluknya erat-erat seolah-olah sedang memeluk kakak perempuannya yang di negeri Cempa atau Campa. Karena wajah Sayyid Ali Murtado memang sangat mirip dengan kakak perempuannya. Nanda Rahmatullah, bersedialah engkau memberikan pelajaran atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mempunyai budi pekerti mulia. Tanya sang Prabu kepada Sayyid Rahmatullah. Prabu siapa? Ya rajanya Majapahit itu. Disuruh Sayyid Ali Rahmatullah untuk memberikan pelajaran sopan santun. Dengan sikapnya yang sopan santun tutur kata yang halus, Sayyid Ali Murtado menjawab dengan senang hati, Gusti Prabu, saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan saya mendidik mereka. Akhirnya bagaimana? Bagus, sahut Prabu. Bagus, sahut sang Prabu Brawijaya. Bila demikian, kau akan kuberi hadiah sebidang tanah berikut bangunannya di Surabaya. Di sanalah kau akan mendidik para bangsawan dan pangeran Majapahit agar berbudi pekerti mulia. Ini sahut sang raja Prabu Brawijaya, kalau memang Anda bersedia akan kuberi tanah sebidang tanah di Surabaya dan bangunannya. Di sana didiklah anak-anak bangsawan biar mempunyai budi pekerti atau akhlak mulia. Ya, akan kuberikan hadiah. Di sanalah didik orang-orang di sana. Akhirnya sedikit demi sedikit pengikutnya banyak-banyak, terus akhirnya mendirikan pesantren. Terima kasih saya haturkan Gusti Prabu. Prabu siapa? Prabu Brawijaya. Jawab Sayyid Ali Rahmatullah, Sunan Ampel ini. Disebutkan dalam literatur bahwa selanjutnya Sayyid Ali Rahmatullah menetap beberapa hari di istana Majapahit dan dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit yang bernama Dewi Condrawati atau Nyai Ageng Manila. Ya. Condrawati atau Nyai Ageng Manila itu anaknya Raja Majapahit, akhirnya menjadi istri siapa? Sunan Ampel atau Ali Raden Rahmatullah. Dengan demikian Sayyid Ali Rahmatullah adalah salah seorang pangeran Majapahit, sekeluarga Pak Raja sekarang, karena dia adalah menantu Raja Majapahit. Semenjak Sayyid Ali Rahmatullah diambil menantu Raja Brawijaya, maka beliau adalah anggota keluarga kerajaan Majapahit atau salah seorang pangeran. Para pangeran pada zaman dahulu ditandai dengan nama depan Rahadian. Rahadian itu atau Raden yang berarti tuanku. Selanjutnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Raden Rahmat.
Jadi Raden itu adalah sebutan Rahadian atau Raden yang berarti tuanku, keluarga, kerajaan atau bangsawan. Di Ampel Denta, ini desa ini. Selanjutnya pada hari yang telah ditentukan berangkatlah rombongan Raden Rahmat ke sebuah daerah di Surabaya yang kemudian disebut dengan Ampel Denta. Di sekitar itu juga. Rombongan itu melalui desa Krian, Wonokromo terus memasuki Kembang Kuning. Selama dalam perjalanan beliau juga berdakwah kepada penduduk setempat yang dilaluinya. Jadi dakwah itu di mana-mana saja bisa, tidak hanya lewat madrasah atau sekolahan, tidak hanya pidato di masjid, musola, pengajian, di mana-mana saja bisa, di pasar juga bisa, di tempat-tempat berada yang ada orangnya, bisa semua. Tinggal kita itu mau apa tidak. Jalan berbagai dakwah bermacam-macam. Bentuknya bermacam-macam atau metodenya juga bermacam-macam. Kita tinggal mau apa tidak. Dan kalau memang masyarakat yang kita ajak mau dan mengikuti apa yang dilakukan dalam hal kebaikan, itu merupakan sedekah jariyah pada kita. Selama dijalankan terus menerus, maka kita akan mendapatkan pahala dari mereka-mereka yang melakukan kebaikan, baik yang secara lisan maupun perbuatan. Dakwah yang pertama kali dilakukannya cukup unik. Apa cukup unik itu? Beliau membuat kerajinan berbentuk kipas yang terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan tertentu dan anyaman rotan. Kipas-kipas ini dibagikan kepada penduduk setempat secara gratis. Membuat kipas-kipas seperti yang tidak kipas angin seperti atas ini, enggak. Kipas-kipas yang dikipas-kipaskan dengan tangan ini, tapi yang terbuat dari akar dan rotan. Kipas-kipas ini dibagikan kepada penduduk setempat secara cuma-cuma atau gratis. Para penduduk hanya cukup menukarkannya dengan kalimat syahadat. Kalau memang penduduk atau orang mau mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diberi kipas. Dan kipas itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit dengan ikhtiar biidznillah. Kipas itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit juga. Penduduk yang menerima kipas itu merasa sangat senang, terlebih setelah mereka mengetahui kipas itu bukan sembarangan kipas. Akar yang dianyam bersama rotan itu ternyata berdaya menyembuh atau penyembuh bagi mereka yang terkena penyakit batuk dan demam. Dengan cara itu semakin banyak orang yang berdatangan kepada Raden Rahmat. Pada saat demikianlah ia memperkenalkan keindahan agama Islam sesuai tingkat kepahaman mereka. Jadi kita dakwah adalah menurut kemampuan orang yang kita dakwahi. Dalam segi pembicaraan, bahasanya juga bahasa sederhana. Jangan mengucapkan bahasa yang aneh-aneh, yang indah-indah. Kalau mereka tidak mengerti, nggak ada gunanya. Ucapkanlah dengan bahasa yang orang banyak mengerti, bahasa yang sederhana tapi mencerna. Dakwah itu menurut kondisi masyarakat, pemahamannya dengan bahasa yang dimengerti, sederhana. Kalau memang itu mengerti lebih baik. Jangan bahasa yang aneh-aneh yang tidak mengetahui. Itu tidak masuk pada yang kita dakwahi. Biarlah bahasa yang kelihatannya sederhana tapi mengerti mereka dan masuk ajaran yang kita berikan. Itu yang sangat baik. Cara itu terus dilakukan sehingga rombongan memasuki desa Kembang Kuning. Pada saat itu kawasan desa Kembang Kuning belum seluas sekarang ini. Sekarang sudah menjadi kota. Dulu masih alas belantara seperti pepohonan di daerah Panceng, mungkin lebih lebat sana waktu itu.
Di sana sini masih banyak hutan dan digenangi air atau rawa-rawa. Sekarang sudah kota ramai di Kembang Kuning ini. Dengan karomahnya Raden Rohmah bersama rombongan membuka hutan dan mendirikan tempat sembayang atau surau atau musola atau dijadikan masjid. Sekarang sudah ada masjidnya secara sederhana waktu itu, yaitu atau langgar atau musola. Tempat sembayang itu atau tempat sholat itu sekarang dirubah menjadi masjid yang cukup besar dan megah, bagus, dinamakan sesuai dengan namanya Masjid Raden Rohmat, yaitu Masjid Rohmat Kembang Kuning. Itu di Surabaya, di dalam kota sekarang. Padahal waktu dulu masih dalam hutan, masih rawa-rawa, banyak air, banyak masih hantu-hantu mungkin, burung-burung masih berkicau banyak. Di tempat itu pula Raden Rohmat berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bang Kuning. Kedua tokoh masyarakat itu bersama keluarganya masuk Islam dan menjadi pengikut Raden Rohmat. Yang asalnya asalnya belum Islam, melihat keramahan Raden Rohmat dan sopan santun, akhirnya dua tokoh ya Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bang Kuning ini masuk Islam. Dengan adanya kedua tokoh masyarakat itu, maka semakin mudah bagi Raden Rohmat untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat sekitarnya. Karena tokohnya sudah kena atau sudah didapatkan, ibarat ikannya sudah dapat, untuk bersama-sama untuk berdakwah. Mudah bagi Raden Rohmat untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat sekitarnya, terutama kepada masyarakat yang masih memegang teguh adat kepercayaan lama. Akhirnya sedikit demi sedikit mengikuti Raden Rohmat juga. Beliau tidak langsung melarang mereka, melainkan memberikan pengertian sedikit demi sedikit tentang pentingnya ajaran ketauhidan, tentang ketuhanan. Sedikit demi sedikit dipahami lebih awal, akhirnya paham dengan sendirinya masuk Islam dan mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah. Jika mereka sudah mengenal tauhid atau keimanan kepada Tuhan pencipta alam, siapa? Tak ada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis mereka akan meninggalkan sendiri kepercayaan lama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang tidak sesuai dengan Islam akhirnya ditinggalkan. Mereka, masyarakat sekitarnya, akhirnya mengikuti ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Raden Rohmat dan lewat tokoh-tokoh di sekitarnya itu. Setelah sampai di tempat tujuan, pertama kali yang dilakukannya adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Masjid adalah untuk pusat kegiatan ibadah, untuk sholat, juga musyawarah, juga mengaji, juga belajar dan sebagainya. Kalau sekarang sudah berkembang, ada tempat pendidikan sendiri gedungnya, dakwah sendiri, sholat untuk sendiri di masjid musola, ada tempat pertemuan sendiri, tempat apa saja sudah ada gedungnya tersendiri. Ini namanya pengembangan, mempunyai wadah tersendiri. Masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, tidak hanya sembahyang saja, termasuk tahlilan juga. Ini meneladani apa yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat pertama kali sampai di Madinah. Nabi Muhammad waktu hijrah ke Madinah juga langsung membangun masjid karena tempat tujuan untuk menapung dan tempat diskusi atau pembelajaran dan sebagainya. Dan karena menetap di desa Ampel Denta menjadi penguasa daerah tersebut, maka kemudian beliau dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan Ampel, desanya itu Ampel, di situ diberi nama Sunan Ampel. Sunan adalah yang
mempunyai ilmu tinggi bisa, yang dihormati orang banyak bisa. Kalau sekarang bisa dikatakan Pak Yai atau Ustadz atau Ustazah. Sunan berasal dari kata susuhunan yang artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan sunan berasal dari kata suhu, nan artinya guru besar. Ada yang mengatakan sunan adalah guru besar karena ilmunya banyak atau yang berilmu tinggi. Selanjutnya beliau mendirikan pesantren tempat mendidik putra bangsawan dan Pangeran Majapahit serta siapa saja yang mau datang berguru kepada beliau. Ajarannya yang terkenal, ajarannya Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Hasil didikan mereka yang terkenal adalah falsafah molimo atau tidak mau melakukan 5 hal tercela. Molimo itu apa? Moh main atau tidak mau judi, moh ngombe atau tidak mau minum arak atau bermabuk-mabukan, moh maling atau tidak mau mencuri, moh madat atau tidak mau mengisap candu, ganja dan sebagainya, moh madon atau tidak mau berzina atau main perempuan yang bukan istrinya. Prabu Brawijaya sangat senang atas hasil didikan Raden Rahmat. Raja menganggap agama Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulia. Maka ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan ajarannya adalah Islam, adalah agama Islam, maka Prabu Brawijaya tidak marah. Hanya saja ketika dia diajak untuk memeluk agama Islam, dia tidak mau. Ia ingin menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit. Rajanya tidak mau diajak masuk Islam, tapi dipersilahkan untuk memperjuangkan Islam Raden Rahmatullah itu. Raden Rahmatullah atau Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah Majapahit, dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa, kalau ikut dengan sendirinya boleh. Raden Rahmat pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Agama tidak ada paksaan pada siapa saja. Jadi Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah adalah penyelamat akidah di masyarakat sekitarnya itu, badan berkembang di daerah-daerah lain termasuk yang menyelamatkan di tanah Jawa. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Allahumma amin ya robbal alamin.